Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin famastamtatum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun faridah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana 'aliman hakima. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawinkan, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati campur di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan di antara wanita-wanita yang diharamkan dinikahi adalah wal muhsanatu minan nisa'i, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, yaitu wanita-wanita yang telah memiliki suami. Sesungguhnya diharamkan untuk menikahi mereka selama masih dalam pengayoman suami mereka hingga mereka diceraikan dan selesai masa iddahnya. Illa ma malakat aymanukum, kecuali budak-budak yang kamu miliki, yaitu yang didapatkan dari bagian tawanan perang. Artinya, bila seorang perempuan kafir yang bersuami tertawan, maka halal bagi kaum muslimin setelah perempuan itu dinyatakan terlepas dari kehamilan. Adapun bila seorang budak perempuan yang telah menikah dijual atau dihibahkan, maka status pernikahannya tidaklah batal, karena pemilik yang kedua yang membelinya atau yang menerimanya berposisi seperti posisi pemilik pertama, yaitu hanya pemilik. Ini berdasarkan kisah budak perempuan Barirah ketika Nabi SAW memberikannya pilihan dalam Sahih Muslim nomor 1504. Firman-Nya, kitaballahi 'alaikum, Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu, yaitu konsistenlah padanya dan tetapilah ia sebagai petunjuk, karena hal itu mengandung penyembuhan dan cahaya, dan juga mengandung penjelasan secara rinci antara yang halal dan yang haram. Dan termasuk dalam firman-Nya, wahila lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Setiap perempuan yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut adalah halal lagi baik. Jadi yang haram itu terbatas, sedangkan yang halal tidaklah memiliki batas. Sebagai sebuah kasih sayang dari Allah dan rahmat serta kemudahan bagi hamba. Firman-Nya, Angtabtagu biamwalikum, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu, yaitu kalian memilih perempuan yang menjadi pilihan dan kesukaan kalian dari perempuan-perempuan yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kalian ketika kalian dalam keadaan muhsinina, ingin mengawini mereka, yakni menjaga diri dari perzinahan dan menjaga diri istri-istri kalian. Goiro musafihina, bukan untuk berzina. Ashafu adalah menumpahkan air sperma pada yang halal maupun yang haram. Sesungguhnya pelaku tersebut perzinahan tidaklah dikatakan menjaga istrinya, karena ia telah melampiaskan syahwatnya pada yang haram, hingga lemahlah hasratnya kepada yang halal. Akhirnya tidaklah ia mampu menjaga dirinya untuk istrinya. Di dalam ayat ini juga terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa orang yang tidak menjaga dirinya janganlah dinikahi atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrikun. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. An-Nur ayat yang ketiga. Famastamtatum bihi minhunna, maka istri-istri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka,
yaitu perempuan-perempuan yang telah kalian nikahi, fa'atuhunna ujurahunna, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, yaitu imbalan sebagai suatu timbal balik bolehnya menikmati. Oleh karena itu, apabila seorang suami telah mencampuri istrinya, maka wajiblah atasnya memberikan mahar kepadanya. Faridatan sebagai suatu kewajiban, maksudnya pemberian mahar yang dilakukan oleh kalian kepada mereka adalah sebuah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah atas kalian, dan bukan bentuk penghibahan di mana bila mau ia membayarkannya dan bila menghendaki ia menahannya. Atau arti dari firman Allah Subhanahu wa taala, faridatan sebagai suatu kewajiban, yaitu yang telah ditentukan di mana kalian telah menentukannya. Maka wajiblah atas kalian untuk membayarnya dan janganlah kalian kurangi darinya sedikit pun. Wala yunaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, yaitu dengan tambahan oleh pihak suami atau pengguguran dari pihak istri atas dasar keriduan dan kerelaan jiwa. Inilah pendapat dari sebagian besar para ulama ahli tafsir, dan sebagian besar dari mereka berkata bahwa sesungguhnya ayat ini turun untuk menerangkan tentang nikah mut'ah terhadap perempuan, di mana pada awal-awal Islam hukumnya adalah halal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar menentukan waktu dan maharnya. Kemudian, bila telah berlalu masa yang ada di antara keduanya dan mereka berdua saling ridho setelah menentukan mahar tersebut, maka itu tidaklah haram bagi mereka berdua. Wallahu a'lam. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, yaitu ilmu yang sempurna dan luas serta hikmah yang sempurna. Dan di antara ilmu dan hikmahnya adalah Allah mensyariatkan bagi kalian syariat-syariat ini dan menentukan hukum-hukum yang menjelaskan secara terperinci antara halal dan haram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.